Halo semuanya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait perilaku-perilaku koruptif dalam diri mahasiswa. Nah, sebelum itu, alangkah baiknya kita memperkenalkan anggota kelompok kita dahulu. Pertama, Baik, perkenalkan nama saya James William Gida. saya Paskaliano Devo Sagare. Saya Gisela Putri Rambudai Sinaga. Dan saya Resa Letiun. Baik, teman-teman, kita tahu sendiri bahwa perilaku koruptif itu melanggar tata tertib dan juga melanggar integritas dalam diri sendiri. Nah, berikut adalah beberapa contoh perilaku koruptif yang sering dilakukan oleh mahasiswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa perilaku koruptif yang sering dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama itu menyontek saat ujian, bisa dengan bullying ataupun daring. Nah, perilaku tidak jujur untuk mendapatkan nilai dengan cara mengambil jawaban yang bukan hasil usaha sendiri. Nah, menyontek saat ujian ini contohnya itu media jawaban teman saat menulis atau membawa catatan kecil dan menyimpannya di bawah meja, ataupun saat ujian online membuka Google di tab lain tanpa izin dosen, atau menggunakan aplikasi chat untuk meminta jawaban kepada teman. Nah, yang kedua itu plagiarisme dalam tugas atau laporan. Nah, menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber atau mengakui ide orang lain sebagai milik sendiri merupakan salah satu contoh koruptif yang biasa dilakukan oleh mahasiswa. Contohnya itu copy paste paragraf dari internet lalu menyerahkannya sebagai tugas, atau mengambil laporan praktikum milik senior dan mengganti nama saja. Lalu yang ketiga, menggunakan jasa joki tugas atau skripsi. Nah, dengan membayar pihak lain untuk menyelesaikan kewajiban akademik lalu mengklaimnya sebagai hasil milik sendiri. Contohnya itu membayar seseorang untuk menyelesaikan laporan fisika atau menyewa joki skripsi yang membuatkan bab 1 sampai bab 5 lengkap. Lalu yang keempat, memasukkan data penelitian, seperti mengubah, menghilangkan atau merekayasa data agar hasil penelitian sesuai teori atau harapan. Contohnya itu menambahkan jumlah responden palsu agar terlihat genap 100 orang, atau mengubah nilai tegangan atau arus pada percobaan fisika agar grafik terlihat bagus. Lalu yang kelima, yaitu manipulasi keuangan organisasi mahasiswa, menggunakan dana organisasi secara tidak jujur atau membuat laporan keuangan yang tidak sesuai kenyataan. Contohnya itu harga konsumsi dicatat 200.000 padahal hanya membeli 120.000 saja. Atau bisa juga menyimpan sebagian uang pendaftaran kegiatan untuk kepentingan pribadi. Yang keenam, menyalahgunakan fasilitas kampus, seperti memakai fasilitas kampus yang seharusnya untuk kegiatan akademik tetapi justru digunakan untuk tujuan pribadi. Contohnya itu memakai printer kampus untuk mencetak undangan ulang tahun, dan juga mengambil bahan kimia lab untuk dijual kembali, atau menggunakan ruang kelas untuk syuting konten tanpa izin. Lalu yang ketujuh, menjadi free rider dalam tugas kelompok. Nah, seperti tidak ikut berkontribusi dalam kerja kelompok, tetapi tetap menuntut nilai yang sama. Contohnya itu tidak hadir rapat, tidak mengerjakan bagian tugas, tapi ikut memasukkan nama ke laporan, atau menghilang saat pembagian kerja, tetapi muncul saat presentasi untuk mendapatkan nilai. Yang kedelapan, memberikan hadiah atau uang kepada dosen untuk mendapatkan nilai. Seperti memberikan sesuatu kepada dosen untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau kebijakan akademik. Contohnya memberi bingkisan mahal agar nilai tidak diturunkan, atau memberi amplop berisi uang menjelang akhir semester. Lalu yang kesembilan, memanipulasi data penghasilan orang tua untuk mendapatkan beasiswa, yaitu mengubah atau memasukkan dokumen agar terlihat memenuhi syarat ekonomi tertentu untuk menerima bantuan. Contohnya itu mengurangi jumlah pendapatan orang tua
tua di formulir beasiswa atau membuat slip gaji palsu atau surat keterangan kerja palsu. Lalu yang ke-10 yaitu menyebarkan bocoran soal atau kunci jawaban. Menyebarkan informasi ujian yang seharusnya bersifat rahasia untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Contohnya itu mengunggah foto soal ujian ke grup WhatsApp angkatan atau membagikan kunci jawaban dari kakak tingkat kepada teman sekelas. Nah, perilaku seperti menyontek, plagiarisme, memanipulasi data, penelitian, dan yang lainnya dianggap sebagai perilaku koruptif karena melibatkan tindakan ketidakjujuran, penyalahgunaan kepercayaan, serta usaha memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang tidak sah. Perilaku ini melanggar norma akademik yang menuntut keaslian, kejujuran, serta tanggung jawab dalam proses belajar. Ketika seorang mahasiswa menyontek atau melakukan plagiarisme, ia mengklaim hasil kerja orang lain sebagai miliknya sendiri, yang berarti melakukan tindakan curang dan memanipulatif. Nah, demikian pula memanipulasi data penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa lebih mementingkan hasil yang terlihat bagus daripada proses ilmiah yang benar. Tindakan seperti titik absen atau sengaja titik absen seperti pura-pura sakit juga termasuk koruptif karena mahasiswa berbohong mengenai kehadirannya dan memanfaatkan bantuan orang lain untuk mendapatkan keuntungan tanpa usaha nyata. Nah, perilaku koruptif ini dapat merusak integritas pribadi mahasiswa karena membuatnya terbiasa mengandalkan jalan pintas, menipu, dan mengembangkan nilai kejujuran. Kebiasaan tersebut jika terus dibiarkan dapat membentuk karakter yang lemah secara moral dan mudah melakukan kecurangan dalam situasi apapun. Selain itu, perilaku ini berdampak serius terhadap kredibilitas akademik baik secara individu maupun institusi. Jika mahasiswa memperoleh nilai hasil penelitian atau kemampuan akademik melalui cara-cara tidak jujur, maka kualitas akademiknya menjadi diragukan. Padahal tingkat yang lebih luas ketika banyak mahasiswa melakukan praktik curang, reputasi institusi pendidikan juga dapat turun karena dianggap gagal menanamkan nilai integritas dan disiplin. Akibatnya, lulusan dari institusi tersebut dapat kehilangan kepercayaan dari masyarakat, dunia kerja, dan dunia ilmiah. Oke, baik, kita akan masuk pada faktor penyebab dari perilaku koruptif yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama itu ada faktor internal. Nah, yang pertama, rendahnya integritas dan moral. Nah, di sini mahasiswa tidak menanamkan nilai kejujuran yang baik. Mereka menganggap bahwa kecurangan kecil seperti menyontek atau titik absen adalah hal yang wajar karena sejak awal tidak terbiasa memegang prinsip kejujuran. Nah, akibatnya tindakan curang dilakukan tanpa rasa bersalah. Nah, yang kedua itu mentalitas atau dalam kata lain yang penting lulus. Banyak mahasiswa hanya berfokus pada hasil akhir seperti tingkat tinggi atau cepat lulus. Nah, orientasi tersebut membuat mereka mengabaikan proses yang seharusnya dijalankan dengan jujur. Demi mencapai hasil cepat, mahasiswa akhirnya menggunakan segala cara untuk melakukan kecurangan. Nah, yang ketiga itu lemahnya pengendalian diri. Mahasiswa seringkali tidak mampu mengendalikan dorongan untuk mendapatkan nilai bagus, fasilitas tambahan atau kemudahan lainnya. Godaan tersebut lebih kuat daripada masalah rasa malu atau rasa takut terhadap hukuman, sehingga mereka mudah tergoda melakukan tindakan tidak jujur. Yang keempat, rasa tidak puas dan gaya hidup konsumtif. Nah, keinginan untuk memiliki gaya hidup yang mewah seperti gadget terbaru, nongkrong, atau aktivitas hobi yang membutuhkan biaya besar dan tidak sebanding dengan polis saku yang terbatas. Nah, kondisi ini mendorong mahasiswa mencari jalan pintas, termasuk melakukan perilaku curang atau koruptif. Dan yang kelima, rendahnya rasa malu dan takut akan hukuman. Sebagian mahasiswa tidak memiliki kecurangan kecil sebagai bentuk korupsi. Mereka menganggap titik absen, membagi tugas, atau menulis skripsi hanya sebagai kebiasaan di kampus
atau redanya rasa malu dan tidak takut pada sanksi membuat perilaku koruptif semakin berkembang. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama, budaya titip menitip yang sudah mengakar. Di banyak lingkungan kampus, titip absen atau menitipkan tugas sudah dianggap hal biasa. Senior atau teman sering menormalisasikan perilaku ini dengan mengatakan bahwa semua orang juga melakukannya, sehingga mahasiswa merasa tidak salah jika ikut terlibat. Yang kedua, sistem kampus yang mempermudah kecurangan. Beberapa sistem administrasi di kampus belum sepenuhnya ketat, misalnya absensi online yang mudah dimanipulasi, plagiarisme tidak selalu terdeteksi oleh perangkat lunak, dan layanan joki skripsi atau tugas sangat mudah ditemukan. Sistem yang longgar ini membuat mahasiswa lebih mudah berbuat curang. Yang ketiga, hukuman yang lemah atau tidak konsisten. Ketika mahasiswa ketahuan menyontek atau titip absen, tetapi hanya diberi teguran tanpa sanksi tegas, mereka merasa tidak jerah. Lemahnya tindakan dari pihak kampus membuat perilaku curang terus berulang dan dianggap tidak berbahaya. Yang keempat, contoh buruk dari dosen atau staf. Nah, jika ada dosen atau staf kampus yang melakukan tindakan tidak etis, seperti meminta uang untuk revisi atau mengubah nilai, mahasiswa dapat meniru perilaku tersebut. Mereka melihat bahwa ketidakjujuran dilakukan oleh figur yang seharusnya menjadi panutan. Yang kelima, tekanan teman sebaya atau peer pressure. Mahasiswa sering merasa harus mengikuti perilaku teman kelompoknya agar tidak dikucilkan. Jika teman-temannya terbiasa membayar joki atau melakukan kecurangan, mahasiswa menjadi ikut-ikutan karena takut dianggap tidak solidaritas. Yang keenam, beban akademik yang tidak realistis. Tugas yang terlalu banyak, deadline yang berdekatan, dan tuntutan akademik yang tinggi membuat mahasiswa merasa kewalahan. Dalam kondisi tertekan, banyak yang mereka memilih jalan pintas seperti menyontek, membeli tugas, atau menggunakan jasa joki. Budaya kompetisi yang kuat di lingkungan kampus dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku mahasiswa, baik secara positif maupun negatif. Di satu sisi, kompetisi dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih giat, meningkatkan kemampuan, dan mencapai prestasi akademik setinggi mungkin. Namun, pada sisi lain, kompetisi yang terlalu ketat dan tidak diimbangi dengan nilai integritas dapat mendorong mahasiswa memilih cara-cara yang tidak jujur untuk mempertahankan posisinya. Ketika mahasiswa merasa harus memperoleh IPK tinggi, mempertahankan beasiswa atau bersaing untuk magang dan pekerjaan tertentu, mereka dapat mengalami tekanan yang membuat mereka mencari jalan pintas seperti menyontek, plagiarisme, atau memanipulasi data penelitian. Selain itu, dalam lingkungan yang sangat kompetitif, mahasiswa sering membandingkan diri dengan teman-temannya. Ketika mereka melihat orang lain mendapatkan hasil tinggi, sebagian mahasiswa merasa terancam atau takut tertinggal, sehingga perilaku koruptif dianggap sebagai pilihan cepat untuk mengejar ketertinggalan. Lebih jauh lagi, jika budaya kompetisi di kampus tidak disertai pengawasan dan penanaman nilai etika yang kuat, maka tindakan curang dapat dianggap sebagai hal yang normal atau bahkan strategi bertahan. Akibatnya, mahasiswa menjadi terbiasa berpikir pragmatis dan mengesampingkan kejujuran demi mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, budaya kompetisi yang tidak diimbangi edukasi etika dan integrasi berpotensi memperkuat perilaku tidak jujur di kalangan mahasiswa. Kampus perlu memastikan bahwa kompetisi tetap sehat, mendidik, dan tidak memberikan tekanan berlebihan yang mendorong mahasiswa melanggar aturan akademik. Nah, teman-teman, setelah melihat contoh perilaku koruptif dalam diri mahasiswa serta faktor penyebabnya, nah, adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah perilaku koruptif tersebut. Nah, mahasiswa dapat mulai mengembangkan kesadaran integritas dengan memahami bahwa kejujuran merupakan dasar
dari reputasi akademik. Nah, dengan menanamkan nilai-nilai ini, mahasiswa akan memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga integritas dalam setiap aktivitas akademik. Nah, ada beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan mahasiswa untuk menghindari perilaku tidak jujur tersebut. Nah, yang pertama, mahasiswa harus mengatur waktu dengan baik agar tidak terjebak dalam keadaan terdesak untuk mendorong mereka menyontek atau memanipulasi tugas. Nah, yang kedua, mahasiswa dapat membiasakan diri mencatat sumber referensi dengan benar untuk menghindari plagiarisme. Juga yang ketiga, membangun kebiasaan belajar mandiri dan meminta bantuan dosen atau teman secara sehat dapat menjadi alternatif daripada mencari jalan pintas. Dan yang keempat, mahasiswa harus berani berkata tidak ketika diajak melakukan kecurangan oleh teman sebaya. Nah, lembaga pendidikan juga memainkan peran penting dalam membentuk karakter anti korupsi. Nah, kampus atau sekolah-sekolah itu dapat memberikan edukasi tentang integritas. Juga mata kuliah dalam lingkungan kampus, mata kuliah etika atau kegiatan kampus yang meningkatkan nilai kejujuran. Selain itu, kampus perlu menerapkan sistem yang ketat, transparansi seperti penggunaan aplikasi pendeteksi plagiarisme, juga absensi yang aman dari manipulasi, serta aturan akademik yang jelas dan konsisten. Nah, lembaga pendidikan juga dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran agar mahasiswa memahami bahwa kecurangan bukanlah hal yang dapat ditoleransi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.